Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian fitrah. Apa sih fitrah itu? Secara bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatoro yang berarti menjadikan. Kata tersebut berasal dari akar kata al-fatir yang berarti belahan atau pecahan. Fitrah mengandung arti yang mulanya diciptakan Allah, keadaan yang mulia, yang asal atau yang awal. Kata fitrah terambil dari kata al-fatir yang berarti belahan. Dan dari makna ini lahir makna-makna lain, antara lain penciptaan atau kejadian, bahwa fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir. Ketika membahas mengenai fitrah, tentulah tidak terlepas dari banyaknya argumen yang disampaikan oleh ahli-ahli yang melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Allah dan hadis Rasul. Mengenai arti fitrah itu sendiri, para ahli mulai memformulasikan makna fitrah. Tiap-tiap formulasi yang dihasilkan melalui kajian argumentasi yang kuat. Pemaknaan tentang konsep fitrah pada dasarnya ingin membuktikan hakikat manusia yang dalam Islam tercermin dalam konsep fitrah. Beberapa pemikir Islam mengemukakan teori tentang fitrah dari penafsiran ayat dan hadis diantaranya. Pertama, fitrah yang berarti kesucian atau tuhu. Menurut Al-Auza'i, fitrah adalah kesucian dalam jasmani dan rohani. Kedua, fitrah berarti berasal potensi berislam. Pemaknaan ini dikemukakan oleh Abu Hurairah bahwa fitrah berarti beragama Islam. Pendapat ini berpijak pada hadis Nabi SAW, "Bukankah aku telah menceritakan kepadamu pada sesuatu yang Allah menceritakan kepadaku dalam kitabnya bahwa Allah menciptakan Adam dan anak-anak cucunya untuk berpotensi menjadi orang-orang Islam." Hadis riwayat Iyad Umar. Ketiga, fitrah berarti mengakui keesaan Allah atau tauhid. Manusia yang lahir menurut Islam membawa potensi tauhid atau paling tidak manusia berkecenderungan untuk mengesahkan Allah serta berusaha terus-menerus untuk mencari dan mencapai ketauhidan tersebut. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 72 memberikan informasi tentang fitrah manusia yang memiliki watak dan rasa tauhid walaupun masih dalam alam imateri atau alam ruh. Keempat, fitrah berarti kondisi selamat atau al-salamah. Dalam kontinuitas al-istiqomah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku, Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, maka setanlah yang menarik kepada keburukan." Hadis riwayat Iyad Umar. Kelima, fitrah berarti perasaan yang tulus atau ikhlas. Pemaknaan tulus ini merupakan frekuensi atau konsekuensi fitrah manusia yang berpotensi Islam atau bertauhid. Pemaknaan tulus di sini berdasarkan sabda Nabi SAW, 3 perkara yang menjadikan keselamatan, yaitu ikhlas berupa fitrah Allah yang diciptakan darinya, sholat berupa agama, dan taat berperisai. Hadis riwayat Abu Hamid. Keenam, fitrah berarti kecenderungan untuk menerima kebenaran. Secara fitri, manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walau hanya melalui hati kecilnya. Fitrah membuat manusia berkeinginan fitir secara kodrati dan cenderung pada kebenaran hanif. Sedangkan pelengkapnya adalah al-qalb atau hati. Secara perpancaran keinginan terhadap kebenaran, kebaikan dan kesucian, maka dari sinilah tampak bahwa tujuan hidup manusia adalah dari, oleh, dan untuk kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Zat yang Maha Al-Haq. Dengan demikian, Allah merupakan asal dan tujuan dari segala kenyataan. Ketujuh, fitrah berarti potensi untuk beribadah dan makrifah kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk beribadah agar dia mengenal Allah. Pengenalan ini merupakan indikator pemaknaan fitrah. Hal ini disebabkan bahwa fitrah merupakan watak asli manusia, sedangkan watak itu terlihat melalui aktivitas tertentu, yaitu ibadah. Dengan demikian, ibadah merupakan aktualisasi diri dan ekspresi suci yang tertinggi yang dapat menentukan eksistensinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa
Aku tidak menyembah Allah, Ia telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Quran Surat Yasin ayat 22. Kedelapan, fitrah berarti ketetapan atau takdir asal manusia mengenai kebahagiaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ini manusia berpotensi untuk menjadi orang yang baik atau buruk, bahagia atau celaka. Bahagia atau celakanya tergantung pilihan dan aktivitas manusia itu sendiri dalam mengaktualisasikan fitrahnya, firman Allah SWT, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Al-Syams ayat 7-10. Kesembilan, fitrah sebagai tabiat atau watak asli manusia. Watak atau tabiat menurut Ikhwan Mustafa adalah daya nafsu kuliah dan menggerakkan tubuh atau jasad manusia. Dari pengertian ini, Ibnu Taimiyah membedakan antara fitrah dengan tabiat. Fitrah menurutnya merupakan potensi bawaan yang berlabel Islam dan berlaku untuk semua manusia. Sedangkan tabiat merupakan sesuatu yang ditentukan oleh ditulis oleh Allah melalui ilmunya. Dengan kata lain, fitrah manusia pasti sama, yaitu berislam, tapi tabiatnya berbeda-beda. Fitrah lebih luas cakupannya daripada tabiat. Tadi itu adalah video penjelasan tentang pengertian fitrah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.